Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ojak Abdul Razak, STMT, dosen tetap di program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Khususnya terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam tugas pengajaran, saya mengampu mata kuliah pengukuran besar listrik yang berada pada semester 4 dengan bobot 4 SKS, terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah pengukuran besar listrik membahas secara teori tentang istilah dan parameter alat ukur, ketelitian dan ketepatan angka berarti, jenis kesalahan dalam pengukuran, kelompok standar listrik, kalibrasi instrumen, galvanometer, analisa, ampermeter, voltmeter, ohmmeter, arus arab, dan arus bolak-balik, potensiometer, dan metode jumlah. Sementara kegiatan praktikum meliputi pengukuran rangkaian LCR, pengukuran pencahayaan, pengukuran arus dan tegangan, serta pengukuran daya listrik, pengukuran urutan fasa, elektromotor, dan pengukuran instalasi penerangan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis prinsip kerja dari rangkaian alat ukur dan melakukan pengembangan alat ukur khususnya digital, serta mampu menggunakan alat ukur dalam pengukuran sesuai dengan kebutuhan. Pokok bahasan perkuliahan meliputi pengukuran dan usahaan, sistem dan standar pengukuran, kalibrasi instrumen arus arab, sensitivitas galvanometer suspensi, ampermeter, voltmeter, arus arah, dan analisa, metode baik ampermeter, voltmeter, ohmmeter, dan multimeter arus bolak-balik, potensiometer, metode jembatan dari mulai Weston, Yen, Kelvin, High, Maxwell, dan Schenck. Pengukuran rangkaian LCR, pengukuran pencahayaan, arus, tegangan, dan daya listrik, pengukuran urutan fasa, elektromotor, dan instalasi kerja. Perkuliahan dilaksanakan secara daring dan luring, di mana metode daring kegiatan dilakukan melalui Learning Management System atau LMS, termasuk dalam penyampaian materi, diskusi, tugas, dan evaluasi. Dalam metode luring, mahasiswa mengikuti kuliah tatap muka untuk pendalaman konsep, diskusi, pemecahan soal, dan praktik. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan metode DIE, di mana delivery melakukan penyampaian materi saya lakukan melalui ceramah interaktif, simulasi rangkaian, demonstrasi praktikum, serta penyediaan bahan ajar berupa modul, slide presentasi, dan artikel pendukung yang dapat diakses melalui LMS. Interaction, saya mendorong interaksi aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan kolaboratif. Asesmen atau penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui tugas individu, kuis, simulasi rangkaian, tugas kelompok, serta praktikum dan presentasi. Terakhir ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Indikator dan pembobotan penilaian terdiri dari kehadiran sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS
40% dengan syarat minimal kehadiran 75% dari total pertemuan. Demikian gambaran pelaksanaan perkuliahan pengukuran besaran listrik yang saya. Berikut adalah contoh proses perkuliahan pengukuran besaran listrik yang saya ampu di dalam kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di pertemuan pertama mata kuliah pengukuran besaran listrik program studi teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Sebelum lanjut, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita masuk di pertemuan pertama, yaitu pengukuran dan kesalahan. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan daripada mata kuliah pengukuran besaran listrik. Pengukuran besaran listrik ini memiliki bobot 4 SKS, di mana 3 SKS adalah rangkaian teoritis atau mata kuliah teori. Setelah 1 SKS terakhir itu praktikum daripada pengukuran. Jumlah pertemuan dari mata kuliah PSKS ini adalah 28 pertemuan yang dilaksanakan selama 14 pagi. Oke, di mana ditambah 1 pekan UTS dan 1 pekan. Jadi total 16 pekan kita akan melakukan pembelajaran di sini. Ya. Terkait penilaian secara umum setiap mata kuliah sama, itu di mana ada nilai kehadiran, terus ada nilai tugas, ada nilai UTS, dan ada nilai UAS. Di mana nilai tugas, nilai kehadiran itu 10%, nilai tugas itu 20%, terus nilai UTS itu 30%, dan nilai UAS 40%. Namun dalam hal ini saya menekankan kepada teman-teman dari seluruh aktivitas kegiatan pembelajaran, tolong untuk dijaga nilai kehadirannya. Tapi batas minimum kehadiran yang diizinkan adalah paling minim di angka 75% dari total pertemuan kita. Jika berkurang dari 75%, itu akan berdampak terhadap nilai akhir daripada nilai mata kuliah itu. Ya. Oke. Cukup untuk penjelasan terkait kontrak perkuliahan mata kuliah ini. Kita akan melakukan setiap waktunya 2 pertemuan. Ya. Oke, kita masuk ke materi pertemuan 1, yaitu pengukuran dan kesalahan. Di mana tujuan daripada pembelajaran ini adalah pada bab ini akan dijelaskan mengenai apa itu parameter alat ukur. Ini ya. Terus akan dijelaskan juga istilah-istilah dalam pengukuran, terus ketelitian dan ketepatan dalam pengukuran, serta angka-angka garansi. Di mana dari semua ini diharapkan mahasiswa mampu nanti membedakan istilah-istilah parameter dari alat ukur, terus membedakan antara ketelitian dan ketepatan, terus dan menentukan angka-angka berarti dalam pengukuran.
Alat ukur adalah sebuah instrumen di mana instrumen ini dapat didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk menentukan nilai atau besaran dari suatu kuantitas atau variabel. Di mana instrumen alat ukur ini harus memiliki beberapa parameter yang wajib sebetulnya. Wajib dimiliki oleh sebuah instrumen alat ukur. Yang pertama adalah ketelitian atau akurasi yang didefinisikan sebagai harga terdekat dari harga yang sebenarnya. Yang kedua adalah ketepatan atau presisi, di mana harga serupa dalam beberapa kali melakukan sebuah pengukuran dari hasil sebuah pengukuran. Itu adalah ini dengan beberapa kali melakukan sebuah pengukuran, berapa sih nilai yang harus dimiliki, harus serupa. Yang ketiga adalah sensitivitas atau sensitivity, merupakan respon alat terhadap perubahan daripada variabel yang diukur. Sistem yang diukur itu kan pasti memiliki tingkat perubahan-perubahan yang, nah responnya dari alat itu sendiri seperti apa, untuk bisa membaca. Yang kelima adalah kesalahan atau error, di mana penyimpangan yang terjadi terhadap daripada harga yang sebenarnya. Nah, itulah 5 yang instrumen parameter daripada sebuah instrumen alat ukur yang harus dimiliki. Itu yang perlu menjadi penekanan perhatian bagi kita dalam sebuah melakukan pengukuran atau memilih alat ukur dari 5 parameter tersebut. Instrumen ini digunakan untuk melakukan sebuah pengukuran yang dimana apa sih sebetulnya pengukuran itu sendiri. Pengukuran bisa dijelaskan atau didefinisikan sebagai suatu proses menentukan banyaknya dari jumlah, derajat, atau kapasitas. Dengan membandingkan secara langsung maupun tidak langsung dengan standar dalam sistem satuan. Nah, ini yang perlu dicatat bagi teman-teman, standar dalam sistem satuan. Sementara di dalam pengukuran itu memiliki harga yang boleh didefinisikan sebagai harga yang paling mungkin diperhitungkan atau harga yang menunjukkan salah satu perkiraan yang mungkin, yang kita perkirakan, yang mendekati perkiraan, yang mendekati sebenarnya. Itu yang disebut dengan harga pengukuran. Selanjutnya adalah ketepatan. Ketepatan terdiri dari 2 karakteristik, yaitu kesesuaian dan jumlah angka berarti terhadap suatu pengukuran. Jadi ketepatan itu adalah kesesuaian dan jumlah angka berarti. Contoh misalnya kita melakukan sebuah pengukuran resistor yang memiliki misalnya nilai resistansi di angka 1.384.572 ohm. Setelah diukur kita berulang-ulang, hasil pengukuran menunjukkan angka 1,4 mega ohm. Nah, harga ini atau harga 1,4 mega ohm ini merupakan harga perkiraan pembacaan skala yang konsisten dan mendekati harga sebenar. Jadi secara berulang-ulang dilakukan pengukuran, hasilnya mendapatkan nilai 1,4. Nah, harga 1,4 ini adalah harga yang mendekati harga sebenar. Selanjutnya ada sebut presisi tadi, atau bisa dikatakan sebagai hasil pembacaan daripada sebuah pengukuran dan merupakan prasyarat.
Oke, dari atau untuk mendapatkan sebuah. Tapi dalam hal ini presisi tidak menjamin sebuah. Ya, dia hanya menjadi salah satu prasyarat. Kalau kita akan memiliki sebuah alat ukur atau instrumen yang memiliki akurasi, ya salah satu prasyaratnya tentu harus ada tingkat presisi. Selanjutnya adalah akurasi daripada sebuah meter atau sebuah alat ukur itu diperoleh dengan cara pengukuran secara teliti. Nah, ini yang melibatkan kita sebagai pelaksana pengukuran, itu pengukurannya harus dilakukan secara berdasarkan alat yang akurat dan standar. Jadi ada alat, akurat, dan standar. Yang perlu digarisbawahi kembali lagi adalah standar. Selanjutnya adalah angka berarti. Apa sih angka berarti? Angka berarti di sini itu memberikan informasi yang nyata mengenai besaran, ketepatan dalam pengukuran. Oke, makanan yang perlu diingat sama teman-teman semua adalah semakin banyak angka berarti itu makin ketepatan pengukuran semakin besar. Jadi angka berartinya lebih banyak itu lebih mendekati digitnya lebih banyak itu mendekati nilai ketepatan atau sangat dekat terhadap nilai yang sebenarnya, lebih gitu ya. Penyimpangannya tidak terlalu jauh, jadi dekat dengan yang sebenarnya. Oke, barangkali dari sini ada yang mau ditanyakan. Bagaimana sih pengaruh ketelitian dan presisi alat ukur terhadap validasi data? Saya Asep Rizwan, Pak. Iya. Terima kasih. Iya, Pak. Oke. Terima kasih ya. Efek atau dampak pengaruh daripada ketepatan dan ketelitian, ya, terhadap hasil validasi data. Ketepatannya dulu. Ketepatan adalah kesesuaian dan jumlah angka berarti. Prediksi pengukuran itu adalah sebuah prediksi yang tidak jauh dari realnya. Walaupun kita melakukan sebuah tadi perulangan seperti yang dicontohkan dengan nilai 384 sekian, itu terbaca dengan alat ukur 1,4. Itu mendekati presisi tepat, tidak jauh daripada penyimpangannya, sehingga tadi dilanjutkan dengan berikutnya adalah nilai errornya itu lebih kecil. Apa yang menjadi validasinya? Tentu standar. Parameter ini adalah lihat parameter daripada sebuah instrumen itu sendiri. Instrumen biasanya memiliki nilai standarnya yang sudah terkalibrasi biasa. Nanti juga akan dibahas di pertemuan berikutnya apa itu udah kalibrasi dan prosesnya seperti apa. Jadi ini adalah pertemuan ini lebih kepada menjelaskan parameter apa saja yang harus dimiliki dari sebuah alat ukur yang menjadi patokan kita untuk bisa menyatakan alat ukur ini layak untuk digunakan nanti. Gitu ya. Termasuk nanti salah satu kalibrasi. Patokannya, validasinya tentu lebih kepada standar. Standar daripada alat ukur itu sendiri. Contoh misalnya nilai akurasinya dia di angka range berapa, ya kan? Plus minusnya di berapa, ketepatannya di berapa, tingkat errornya berapa. Itu nanti di karakteristik atau datasheet daripada sebuah. Itu yang perlu kita apa namanya pegang lah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan alat itu bisa mewakili nilai yang sebenarnya yang kita harapkan. Itu lagi lah boleh, barangkali ada yang ditanyakan. Ya. Oke. Faktor kesalahan dalam pengukuran.
ada faktor internal daripada instrumen itu sendiri. Dalam hal ini tingkat errornya, tingkat deviasinya sudah diberikan sama brandnya biasanya, range-nya berapa, atau sudah tervalidasi dengan nilai kalibrasinya, tingkat errornya berapa, dan dinyatakan dengan layak masuk ke kategori apa ini alat ukur. Di samping itu juga, tingkat error itu bisa dipengaruhi oleh kita sebagai alat pengukurnya, melakukan sebuah pengukuran. Misalnya, error matanya, apalagi khususnya analog, tingkat presisinya masih tidak kurang tepat lah, bukan berarti tidak kurang, masih jauh. Beda dengan digital sampelnya. Digital kan boleh dibilang angka berartinya pasti, ya kan? 1, sekian 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 kelihatan. Tapi kalau digital itu analog khususnya bisa kembali ke kita. Ada yang memprediksi 1,5, ada yang memprediksi 1,45, ada yang melihat 1,3 sekian sekian gitu. Itu yang mempengaruhi tingkat error. Gitu ya. Dari intinya dari alat ukur itu sendiri ada, dan dari kita sebagai pelaksana pengukuran. Gitu ya. Oke. Di sini saya cukup pertanyaan, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah kita akan memberikan contoh. Nilai suatu resistansi sebesar 68 ohm. Maka nilai resistansi tersebut lebih mendekati 68 ohm daripada 67 ohm dan 69. Betul nggak? Nilai resistansi 68. Jadi kalau diukur, nilainya akan yang paling mendekati 68 dibanding 67 atau 69. Gitu ya. Itu contoh nilai. Terus nilai 68 dengan angka berartinya 2. Oke. Ini contoh. Contoh selanjutnya. Nilai suatu resistansi sebesar 68,0 ohm. Ingat, dalam menyampaikan besaran listrik, satuannya jangan lupa. Satuannya jangan lupa. 68 kan bisa aja. Bisa 68 derajat, 68 km per jam, kan itu. Makanya dalam hal ini satuan penting untuk disampaikan, penting untuk dituliskan dalam hasil pengukuran. Sesuai dengan besaran yang kita ukur. Ya. Kenapa saya sampaikan di sini? Supaya kita membiasakan diri. Semua serba kebiasaan. Kalau kita biasanya cuma nyebutin angkanya, jadi pertanyaan dong, ambigu. Ini berapa sih? 68 apa sih sebetulnya? Apa yang kita lakukan? Jadi dalam mencatatkan atau menyampaikan ke orang supaya tidak menjadi salah mengerti terkait besarannya adalah sesuaikan dengan besaran yang kita ukur. Dalam ini adalah tadi nilai suatu resistansi sebesar 68,0 ohm misalnya. Maka nilai resistansi tersebut lebih mendekati 68,0 ohm daripada 67,9 ohm dan 68,1 ohm. Plus minus. Yang tapi ya pasti yang 68,0. Lebih mendekati. Sama lah mendekati. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa nilai 68,0 itu memiliki 3 angka berarti. Jadi angka berarti udah kelihatan nih dari sini. Ada yang desimalnya atau di belakang komanya. Udah mulai nih kelihatan. Sebenarnya angka berarti itu seperti apa? Dari contoh yang diberikan. Maka dari kedua contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai 68,0 ohm memiliki angka berarti lebih banyak dong. Betul. Sementara definisi tadi disampaikan, semakin banyak angka berartinya berarti semakin memiliki tingkat ketepatan lebih tinggi. Gitu ya. Jadi angka berarti itu penting, harus jadi parameter kita dalam sebuah mengukur dalam menentukan sebuah alat ukur. Berapa sih angka berarti yang bisa ditampilkan sama alat? Semakin banyak, tentunya semakin memiliki tingkat ketepatan yang tinggi. Gitu ya.
Sehingga memiliki ketepatan tadi seperti berarti lebih banyak sehingga memiliki ketepatan lebih tinggi dibandingkan nilai 68 ohm. Terus contoh lagi. Kita sudah melakukan sebuah pengukuran lebih dari satu kali atau pengukuran berulang. Dalam hal ini saya coba beri contoh 4 kali pengukuran. Baik, sebagai bahan evaluasi pertemuan hari ini, saya sudah sampaikan latihan soal 4. Oke, untuk di hari ini cukup 2 bagi teman-teman untuk bisa menyelesaikan perwakilan yang bisa maju ke depan. Untuk 2 soal lagi boleh dikerjakan di rumah nanti. Jadi saya tentukan aja nomor 1 dan nomor 2 hari ini maju siapa yang bisa maju. Untuk 3 dan 4 dikerjakan di rumah. Oke, siap. Untuk nomor 1 kira-kira siapa yang bisa menyelesaikan? Oke. Jadi yang total dalam hal ini rangkaian seri dari dua siswa adalah sebesar 29,218. Nah, pertanyaannya adalah angka beratnya jadi berapa? 5. Berulang-ulang untuk mendapatkan sebuah penelitian. Jangan lupa hitung rata-ratanya, hitung rangkuman kesan. Dan yang terakhir adalah bagaimana angka penting atau angka berarti dari sebuah sempurna. Yang perlu dicatat lagi, semakin banyak angka berarti semakin tinggi tingkat ketemu. Oke, jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Sekian, terima kasih. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Semoga apa yang dihasilkan hari ini menjadikan keberkahan bagi kita semua. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.